Suara saya terdengar? Iya, terdengar kan? Oh ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar hari ini di webinar rutin di UPT Layanan Kesehatan ITB dengan materi webinar kita kali ini yaitu bipolar disorder, mengenali dan menghadapi orang dengan bipolar. Dengan bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Dini Indriani SPKJ atau yang biasa dipanggil oleh Dr. Dini. Terima kasih dokter sudah hadir di sini. Ya, terima kasih atas Sudah kesempatannya. siap ya dok untuk menyampaikan materi hari ini ya? Oke. Oke siap. Dan juga apa kabar Bapak, Ibu, Akang, Teteh semuanya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Septiawan dan saya akan menjadi MC untuk webinar hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya untuk jelaskan highlight webinar hari ini. Kepada peserta webinar yang saya hormati, menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah hak asasi mendasar yang dimiliki setiap manusia. Seseorang harus terbebas dari masalah mental sehingga dia dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Ini bisa dimaknai dengan keadaan seseorang yang dapat meraih kesejahteraan dalam mentalnya. Kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara umum dan tidak terpisahkan dari kesehatan fisik. Gangguan kesehatan mental juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Itulah sebabnya orang dengan gangguan kesehatan mental sering mengeluhkan gejala yang mengganggu kehidupan dan pekerjaan penderitanya. Gejala tersebut berupa hmm, perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Dan mengutip dari WHO, ada beberapa jenis gangguan kesehatan mental, yaitu depresi, skizofrenia, demensia, post traumatic stress disorder atau PTSD, dan yang akan dibahas hari ini yaitu seputar gangguan bipolar atau bipolar disorder. Kepada peserta webinar hari ini, pernahkah Bapak Ibu menghadapi seseorang atau bahkan mengalami suatu kondisi di mana seseorang mengalami suasana hati yang senang berlebih atau euforia secara berlebihan dan bisa berubah mendadak mengalami perasaan sedih secara berlebihan. Nah, bisa jadi itu merupakan gejala dari gangguan bipolar atau bipolar disorder. Gangguan bipolar itu dapat dialami oleh siapapun, termasuk orang-orang terkenal. Mungkin kita kenal aktor Robert Downey Jr., mendiang Robin Williams, mungkin yang senang musik ada mendiang Kurt Cobain, dan di Indonesia sendiri itu ada artis seperti Marshanda yang terkena gangguan bipolar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gangguan bipolar itu? Apa faktor penyebabnya dan apa yang harus dilakukan jika menghadapi orang dengan gangguan bipolar? Nah, pada webinar kali ini akan dibahas secara lengkap oleh Dr. Dini. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan CV Dr. Dini ya. Untuk Dr. Dini Indriani PKJ sendiri mempunyai latar belakang pendidikan di program Sarjana Fakultas Kedokteran Unjani, kemudian program profesi Fakultas Kedokteran Unjani, dan di tahun 2016-2020 Dr. Dini meraih program pendidikan dokter spesialis psikiatri Fakultas Kedokteran Unjani. Untuk riwayat kerja, dokter ini pernah bekerja di dokter PTT Puskesmas Cicangkrang Girang, dokter umum PNS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, psikiater PNS Rumah Sakit Jiwa RSJ Provinsi Jawa Barat, dokter praktek Apotek Gemilang Setiabudi, dan saat ini di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB. Baik, tanpa menunggu lama, kita masuk ke penyampaian materi webinar oleh Dr. Dini. Namun sebelum menyampaikan materi, berikut beberapa aturan untuk pengingat aturan dan pengingat untuk diperhatikan. Yang pertama, matikan mikrofon Anda selama penyampaian materi webinar. Isi form kehadiran pada link, nanti linknya akan saya share di chat Zoom dan ada sesi tanya jawab
yang akan dibuka setelah penyampaian materi webinar. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita langsung masuk ke materi webinar yang akan disampaikan Dr. Dini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Ya, atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? terdengar, Dok. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sivitas UPT Layanan Kesehatan Institut Teknologi Bandung dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, ya. Izinkan saya untuk berbagi sedikit mengenali dan menghadapi orang dengan bipolar. Untuk pendahuluannya tadi sudah disampaikan oleh Kang Gilang. Ya, jadi slide selanjutnya sesuai dengan namanya ya, bipolar gitu. Bipolar ini artinya ada dua kutub, sehingga akan terdapat perubahan mood yang sangat ekstrim, sehingga bisa juga disebut dengan manik depresif. Kemudian akan terjadi perubahan mood swing dari yang paling rendah, yaitu kondisi depresi, ke yang paling tinggi, atau dalam hal ini kita sebut mania. Risiko terberatnya pada seseorang mengalami episode depresi adalah perilaku bunuh diri. Sedangkan risiko terberat saat seseorang itu mengalami episode manik adalah perilaku berisiko dalam peran serta ada gangguan dalam relasi sosial. Lanjut. Ya. Gejala gangguan bipolar tadi kan kita bagi ya menjadi ada gejala mania dan gejala depresi. Walaupun mania ini identik dengan rasa bahagia yang berlebihan, tapi ternyata sangat mengganggu bagi orang dengan bipolar tersebut. Gejala-gejalanya bisa berupa pikiran yang terlalu banyak ide, lalu sangat semangat berlebihan, kemudian juga konsentrasi bisa berkurang karena ide tersebut yang terlalu banyak, lalu juga rasa euforia, gembira berlebihan, lalu ada peningkatan dari uh, seksual, nafsu seksualnya menjadi meningkat, dan bisa juga disertai dengan gejala-gejala psikotik seperti mendengar suara-suara yang tidak dirasakan oleh orang lain, juga kemudian dia menjadi banyak bicara, gitu, bicaranya sangat cepat, terlalu aktif gerakannya, lalu juga jadi mudah mengkritik orang lain, merasa dirinya penting atau lebih dibandingkan orang lain, memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang pada umumnya, sehingga tampak sisi grandiosity-nya. Lalu juga ada kesulitan dalam mengendalikan diri, rasa gelisah, kemudian juga kebutuhan untuk tidurnya menjadi berkurang, lalu sangat mudah tersinggung dan jadi tampak marah-marah. Sedangkan untuk episode depresi ini, kondisinya jelas sangat berkebalikan dari kondisi mania ini. Bahkan orang dengan bipolar pada episode depresi ini akan nekat untuk melakukan berbagai tindakan yang mengancam jiwanya. Gejala-gejalanya sama seperti orang depresi pada umumnya, ada rasa murung dan sedih berkepanjangan, tidak mampu untuk merasakan kebahagiaan, merasa masa depannya suram, mudah letih, tidak bergairah, dan tidak bertenaga. Kemudian juga sering menangis tanpa alasan yang jelas, hilang minat untuk melakukan sesuatu, merasa bersalah atau merasa berdosa yang berlebihan, hilangnya gairah seksual, kemudian juga kesulitan untuk tidur atau tidurnya berlebihan, lalu bisa juga ada berpikiran untuk bunuh diri, ada perasaan rendah diri, hingga hilang konsentrasi karena pikiran yang kosong. Lanjut. Untuk penyebab dari gangguan bipolar ini tentunya tidak hanya disebabkan karena satu penyebab saja, melainkan biopsikososial ya. Bio itu artinya biologi, jadi memang secara biologi ada yang terjadi pada otaknya gitu. Kemudian juga ada masalah psikososial. Lalu di sini salah satu penyebabnya bisa dari kerentanan genetik. Sebetulnya yang diturunkan itu bukan penyakitnya ya, tapi lebih ke arah kerentanan seseorang itu memang mengalami sebuah gangguan bipolar. Dari penelitian ini dikatakan bahwa
Apabila ada kerabat tingkat pertama seperti orang tua, anak-anak, saudara kandung, itu lebih mungkin untuk memiliki gangguan mood. Kemudian juga pasien dengan kembar identik dengan gangguan bipolar, ini kemungkinan apabila kembar itu bisa 40 sampai 70%. Sedangkan kalau kembar fraternal, karena ini memang tidak semua gennya diturunkan, itu bisa sekitar 5 sampai 10%. Lanjut. Seperti yang tadi sudah disampaikan, faktor biologi di sini ini disebabkan karena ada gangguan pada fungsi otak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat kimia yang merupakan penghubung antara sel saraf yang satu dengan yang lainnya. Neurotransmitter yang terganggu di sini itu ada dopamin, norepinefrin, serta serotonin. Ini yang dikaitkan dengan gangguan mood. Karena dopamin di sini ini misalnya berperanan pada daya motivasi gitu ya, kemudian pada perilaku, sedangkan norepinefrin dia berperanan dalam hal konsentrasi, serotonin pada suasana perasaan yang berbahagia, kemudian juga untuk tidur gitu. Nah, ini semua disebabkan karena ada perubahan sensitivitas reseptor pada sel saraf yang mungkin terlibat. Lanjut. Ya, kemudian selain dari neurotransmitter, ini memang pada bagian-bagian otak itu ada yang namanya seperti korteks prefrontal. Di sini memang dia pengatur, pusat pengatur untuk aspek emosi, kognisi, dan juga ada rasa depresi gitu ya. Kemudian sedangkan kalau di amigdala ini ada peranan dalam pengolahan emosi. Kemudian hipokampus itu juga peranan dalam memori jangka panjang. Lalu juga di hipotalamus ini berperanan untuk tidur, pengatur selera makan, energi, dan libido. Jadi apabila di bagian otak-otak ini terlibat, maka bisa menimbulkan berbagai gejala pada pasien dengan bipolar. Lanjut. Selain itu, tadi faktor sosial juga ini bisa menimbulkan stres. Stres ini bisa meningkatkan tingkat kortisol dalam tubuh. Berbagai peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, seperti kematian pada anggota keluarga yang dicintai, kemudian juga kehilangan pekerjaan, lalu bisa juga karena kelahiran anak, hingga berada dalam situasi yang baru. Itu semua bisa menjadi faktor sosial yang bisa menimbulkan atau mencetuskan gangguan bipolar ini. Dan ini sifatnya sangat individual karena dia akan berbeda antar individu. Lanjut. Kemungkinan juga ini lingkungan pemicu episode depresi ini memang banyak ya, misalnya bisa karena kurang tidur, karena tugas-tugas misalnya yang menumpuk, yang tidak dikerjakan, lalu juga stres secara umum, cedera fisik atau penyakit, lalu juga ada kurang olahraga. Nah, itu kan olahraga sebetulnya bagus ya, bisa meningkatkan kadar endorfin dalam tubuh gitu. Tapi ketika pada saat kita sedang episode depresi, itu kadarnya menjadi menurun karena memang ada tadi selain juga faktor hormonal, kemudian juga fungsi otak yang terganggu, gitu juga ketidakseimbangan dari neurotransmitternya. Next. Ya, kemudian juga lingkungan pemicu episode manik ini macam-macam juga pemicunya, bisa misalnya seseorang tersebut sedang kondisi jatuh cinta, lalu penggunaan obat atau zat stimulan itu juga bisa menimbulkan, lalu juga ketika seseorang mulai memiliki proyek yang kreatif, ternyata misalnya dia menjadi sangat bersemangat untuk melakukan hal tersebut, lalu juga musik-musik yang begitu keras itu juga bisa memicu seseorang untuk menimbulkan episode manik ini. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendukung orang dengan bipolar? Kadang-kadang kita tentunya merasa kebingungan ya,
apabila melihat seseorang dengan suasana hati yang tidak stabil. Kita di sini bisa menawarkan dalam bentuk dukungan, itu dalam bentuk banyak hal, tapi sambil juga kita tetap menjaga kesejahteraan diri kita sendiri tentunya ya. Di sini kita perlu mendukung satu sama lain. Lanjut. Yang pertama adalah kita perlu bersikap terbuka mengenai gangguan bipolar ini. Kadang-kadang tentunya di masyarakat kita ini masih stigma mengenai gangguan jiwa ini cukup tinggi, di mana kadang-kadang tentunya masyarakat ini menjudge bahwa gangguan ini bisa timbul karena kurang iman misalnya gitu ya, karena mereka tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi pada pasien dengan gangguan bipolar. Jadi kalau kita terbuka untuk bicara dengan seseorang tentang pengalaman mereka itu, maka dapat membantu mereka merasa didukung dan diterima. Kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai pengalaman ini dengan membaca, mencari tahu berbagai media, dan salah satunya adalah mengikuti webinar seperti ini. Sehingga nanti kita juga bisa untuk mengenali orang-orang dengan bipolar, kemudian juga bisa mendukung mereka untuk bersikap lebih terbuka mengenai apa yang dialaminya. Lanjut. Nah, jadi kita yang pertama mempelajari dulu tadi tanda dan gejala serta pemicu dari bipolar ini. Kebanyakan di sini orang memiliki beberapa tanda peringatan bahwa mereka akan mengalami episode suasana hati. Banyak orang juga akan memiliki pemicu seperti stres yang dapat membawa pada episode tertentu. Di sini perlu adalah komunikasi. Kita membicarakan dengan teman, pasangan, atau anggota keluarga tentang tanda-tanda peringatan mereka dan mengeksplorasi kira-kira apa yang mungkin mereka lakukan. Beritahu mereka dengan lembut jika seadanya kita memperhatikan ada perilaku tertentu yang biasanya terjadi sebelum sebuah episode itu akan muncul. Dan kita perlu memahami apa pemicu mereka dan bagaimana kita dapat membantu serta menghindari dan mengelolanya. Lanjut. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan pada saat misalnya pasien tersebut tampak sedang mengalami episode mani? Yang pertama bisa kita membuat rencana pada saat episode mani. Jadi ketika misalnya teman, pasangan, atau anggota keluarga Anda yang merasa sehat, coba berbicara dengan mereka tentang dukungan yang bisa ditawarkan selama episode mani. Ini juga dapat membantu keluarga maupun dengan pasien dengan bipolar tersebut untuk merasa lebih stabil dan mengendalikan apa yang terjadi. Biasanya mereka mulai merasa, sepertinya saya memang akan mulai manik nih sekarang gitu. Jadi pada saat itu kita sebagai orang terdekat, kita bisa membahas berbagai ide-ide. Misalnya menikmati untuk menjadi kreatif bersama, jadi ditanyakan dulu ide apa yang muncul misalnya. Nah, dengan itu bisa diajak untuk melakukan berbagai hal seperti misalnya tentang proyek, lalu komitmen, untuk membantu mereka mempertimbangkan apakah mereka menggunakan terlalu banyak dalam hal ini khususnya mengenai keuangan ya. Karena biasanya pada saat episode manis itu kadang jadi boros gitu, seperti belanja yang tidak diperlukan atau misalnya investasi yang juga tidak aman. Nah, jadi memang kita perlu membantu mengelola uang saat mereka sedang tidak sehat. Jika mereka ingin kita yang melakukannya. Kemudian juga kita perlu membantu mereka untuk menjaga rutinitas, termasuk makanan, lalu juga pola tidur melalui pembuatan jadwal. Lanjut. Ya, pada saat orang tersebut dalam kondisi mania, kita perlu tetap tenang, menanggapi dengan tenang dan lembut, hindari berdebat atau berhadapan dengan orang bipolar mengenai keyakinan atau perilaku mereka. Karena mereka memang tidak menyadari bahwa dirinya sakit gitu. Orang yang mengalami mania ini memang akan terpengaruh kemampuan seseorang karena mereka memang tidak mengenali
bahwa diri mereka sakit akibat tadi ada gangguan pada lobus frontal di otaknya. Hal ini sama seperti yang dialami oleh orang yang hidup misalnya dengan Alzheimer atau ada cedera otak atau stroke gitu. Jadi memang ada karena ada gangguan pada otaknya, maka di situ mereka juga bisa mengalami tadi kondisi mereka memang tidak mengalami seperti tidak menyadari bahwa dirinya sakit. Jadi yang bisa kita lakukan, kita dengarkan dulu, dengarkan secara aktif untuk membangun kepercayaan pada orang dengan bipolar. Misalnya tadi, biasanya kan orang yang sedang mania itu merasa punya kemampuan khusus atau kekuatan khusus. Contoh kalimatnya adalah, saya mendengar kamu mengatakan bahwa memiliki kekuatan khusus. Apakah saya benar? Coba ceritakan, misalnya seperti apa kekuatan yang kamu miliki, misalnya seperti itu. Lanjut. Kemudian kita juga bisa ibaratnya menjadi sekutu ya, karena kita di sini menawarkan empati yang dapat membangun jenis hubungan yang positif dan percaya dengan orang dengan bipolar yang Anda cintai, yang pada akhirnya dapat membantu mereka untuk setuju bermitra dalam pemulihan mereka. Kalau sudah terbentuk trust, maka pasien tersebut akan dapat diarahkan gitu oleh anggota keluarganya. Lalu juga bisa ditawarkan bantuan, misalnya tanyakan apa yang bisa dibantu, seperti misalnya kamu sekarang akhir-akhir ini kelihatannya kok gelisah ya, apa misalnya mau jalan-jalan dengan saya untuk sambil cerita apa yang kamu rasakan, misalnya seperti itu. Lalu juga buat lingkungan setenang mungkin ya, karena lingkungan tersebut juga dapat memicu kegelisahan. Misalnya seperti yang lampu terlalu terang, terlalu banyak kebisingan, dan juga ada kerumunan yang besar. Lanjut. Kemudian juga coba untuk beri mereka ruang pribadi. Memang kita tetap jaga posisi ya, tidak berdiri terlalu dekat atau mencoba menghalang-halangi, memblokir keluar ruangan. Cukup diobservasi saja. Lakukan pengarahan gitu, cobalah diarahkan pasiennya, misalnya jadi kita mengatakan kepada pasien tersebut apabila terlihat pasiennya akan melakukan hal-hal yang bersifat tanpa dipikirkan dahulu, karena kan pada saat episode mania itu suka berperilaku impulsif ya, misalnya pengen tiba-tiba melakukan perjalanan, lalu juga ingin membeli berbagai hal. Apabila kita bisa mengarahkan, mungkin itu akan dapat menunda atau mengarahkan kembali berbagai dorongan. Tapi ini juga kembali lagi jika memungkinkan ya. Lalu kemudian juga kita fokus pada orang tersebut bahwa sebetulnya kita tidak perlu untuk selalu memahami apa yang mereka katakan, tapi mungkin bisa dengan sikap kita yang sederhana dan suportif, itu bisa memberikan dukungan untuk mereka. Misalnya seperti kita memang, saya memang tidak paham dengan hal yang kamu katakan gitu, karena kamu berbicara dengan cepat. Tapi saya senang kamu udah mau cerita dengan saya, kira-kira kamu pengen dibantu apa, misalnya seperti itu. Lalu juga kita perlu menjangkau bantuan ya, karena orang-orang dengan bipolar ini ada pada di titik mereka bisa beresiko bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain. Misalnya pada saat kondisi depresi, kalau misalnya tidak mau makan, tidak mau minum berhari-hari, tentunya kita perlu mengarahkan agar pasien mau dibawa ke klinik misalnya, ataupun dibawa ke rumah sakit, karena itu beresiko untuk dehidrasi seperti itu. Jadi maka kita perlu segera untuk mencari bantuan. Lanjut. Ya. Kemudian juga perlu kita diskusikan perilaku-perilaku yang menurut kita itu menantang ya. Jika seseorang mendengar atau melihat hal-hal yang tidak Anda lakukan, mereka mungkin merasa marah, kesal, atau bingung. Kalau misalnya kita tidak mau diajak untuk berbagi mengenai keyakinan mereka. Karena pada saat itu pikirannya sedang kacau gitu, kadang suka memiliki pemikiran-pemikiran yang aneh. Seperti tadi, maka kita memang perlu sebagai caregiver atau sebagai orang terdekat itu memang bersikap tenang terlebih dahulu, kemudian juga biarkan mereka tahu bahwa
sebetulnya memang kita memang tidak mengerti mengenai keyakinan mereka, tapi kita memang bisa memahami bahwa untuk pasien tersebut, hal-hal tersebut itu sifatnya nyata. Dan kita fokus pada mendukung dengan perasaan mereka jika mungkin daripada mengkonfirmasi atau menantang gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengiyakan, tapi cukup kita dengarkan seperti itu. Lanjut. Ya. Khususnya tadi gangguan bipolar apabila disertai dengan episode psikotik. Jadi psikotik ini apabila disertai dengan halusinasi, halusinasi itu sesuatu hal persepsi yang ditangkap oleh panca indera ya. Bisa berupa halusinasi dengar, lalu juga halusinasi visual, kemudian juga ada halusinasi raba misalnya. Jadi mereka merasakan mendengar suara-suara yang tidak ada orangnya atau melihat berbagai benda tapi tidak bisa dilihat juga oleh orang lain gitu. Kemudian ada juga waham. Waham adalah keyakinan yang salah yang mereka pertahankan. Misalnya salah satu wahamnya itu pada orang dengan kondisi episode mania, misalnya waham kebesaran, bahwa mereka adalah seseorang yang hebat gitu. Mereka bisa melakukan berbagai banyak hal. Mereka keturunan dari Prabu Siliwangi, misalnya kalau yang sudah begitu kacau ya pikirannya. Ada juga kalau pada saat episode depresi, waham dosa, bahwa mereka meyakini memiliki sebuah dosa yang tidak dimaafkan gitu. Sehingga mereka berpikir salah satu caranya adalah dengan menghilang dari dunia ini, misalnya seperti itu gitu. Jadi ini memang cukup berat karena untuk pasien itu kadang terasa nyata. Dan kita di sini pada saat melihat atau ada keluarga yang mengalami hal tersebut, maka kita perlu benar-benar untuk mendampinginya. Dilanjutkan. Ya, jadi memang kita tidak coba untuk berasumsi gitu. Kalau misalnya memang menemukan tanda-tanda mulai ada episode bipolar pada teman, pasangan, ataupun anggota keluarga. Jadi di sini kita perlu mengingat bahwa mungkin bagi siapapun untuk menampilkan berbagai emosi dan perilaku sambil tetap merasa stabil secara keseluruhan. Jadi kita tidak bercoba untuk selalu berasumsi bahwa perubahan suasana hati itu adalah pertanda bahwa seseorang tidak sehat. Jadi seseorang itu perlu mengetahui ya kapan tampak emosi tersebut mulai sebagai sebuah gangguan dan kapan emosi tersebut bahwa sebuah hal yang normal. Manusia itu tentunya memiliki emosi marah, sedih, senang gitu ya, kesal itu sangat boleh gitu. Tapi manakala ketika hal tersebut memang sudah berlebihan dan mengganggu fungsi sehari-harinya, maka itu menjadi sebuah gangguan. Dilanjutkan. Nah, sebagai caregiver, tentunya kita juga selain menjaga pasien, kita juga perlu untuk menjaga diri. Kadang kalau kita terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menjaga pasien, kita juga akan kelelahan. Jadi penting untuk menghabiskan waktu dan energi untuk menjaga diri sendiri. Kita mungkin memang merasa khawatir kepada teman, pasangan, atau anggota keluarga, tetapi kita memang perlu menjaga kesejahteraan diri sendiri, yang berarti juga kita dapat terus mendukung pasien tersebut. Lanjut. Ya, kemudian ini tentunya yang paling penting bahwa untuk perawatan pasien dengan gangguan bipolar, yang pertama ini memang kita perlu mendukung adanya perawatan. Perawatan di sini maksudnya bisa berupa rawat jalan ataupun bila diperlukan untuk rawat inap. Karena untuk pasien dengan gangguan bipolar ini memerlukan obat yang pertama. Setelah tadi kita menyimak berbagai jenis etiologi atau penyebabnya, salah satunya memang ada gangguan di otaknya. Oleh karena itu, diperlukanlah obat-obatan ini untuk menstabilkan lagi
neurotransmitternya di otaknya. Lalu juga dikombinasikan dengan psikoterapi atau terapi berbicara dan juga manajemen gaya hidup yang dapat mengendalikan gangguan bipolar. Dan di sini peran dari anggota keluarga itu sangat penting untuk membantu pasien menjalankan gaya hidupnya yang sehat tentunya. Lalu rawat inap juga dianggap sebagai pilihan apabila terjadi hal-hal darurat ya, seperti misalnya mereka terjadi agresivitas yang berlebihan seperti merusak, mengamuk, lalu juga ada percobaan untuk bunuh diri misalnya, maka ini diperlukan untuk dilakukan rawat inap. Dan ini memang perlu juga dilakukan ketika obat tersebut memerlukan pemantauan atau penyesuaian, maka di rawat inaplah dokter akan melakukan hal tersebut. Sepertinya itu barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan bipolar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila suara di sini agak sedikit berisik, karena memang di sebelah gedung ini sedang ada pembangunan, begitu Kang Gilang. Oh iya, siap. Oke, terima kasih dokter atas penyampaian materi webinarnya hari ini. Wah, menarik sekali dok ya. Jadi kalau untuk gangguan bipolar itu ya atau gangguan kesehatan mental lainnya itu sama seperti penyakit pada umumnya, butuh pengobatan, butuh terapi, dan juga terutama dukungan dari orang yang dikasih atau dicinta. Begitu dok ya? Betul. Eh, Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi kepada peserta yang mau menanyakan bisa menanyakan langsung melalui raise hand atau melalui kolom chat Zoom. Untuk peserta silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Enggak. Oh, ada dokter atas nama Ibu Lulu Luciani Fitri. Untuk Ibu Lulu silakan. Silakan Ibu. Enggak, terima kasih dok buat penjelasannya. Kebetulan semester baru berlalu ya, itu kemudian kami itu di kelas tuh ada 2 mahasiswa terkena bipolar ya, gitu. Terus kemudian yang repot itu kalau pada waktu kuliah, praktikum malah, praktikum, awal praktikum itu mahasiswanya udah ada yang kolaps. Yang kolaps itu misalnya tiba-tiba dia tertidur atau kemudian dia nggak sadar diri, terus kemudian akhirnya dibawa ke ruang rawat, terus akhirnya dibawa ke BMG atau kemudian dibawa juga ke Boromius, tapi lebih banyak ke BMG begitu ya. Terus kemudian juga ditanya sebenarnya ada apa sih? Saya ini pasien bipolar Bu gitu. Terus kenapa kamu bisa seperti ini? Saya belum makan gitu ya. Terus kemudian saya belum minum obat dan sebagainya. Kemudian sebenarnya juga ada waktu itu mahasiswa kami udah berapa tahun udah lulus gitu ya, pernah juga dia mengaku bahwa dia terkena bipolar begitu. Terus kemudian dia ingin melakukan penelitian dengan tikus, kebetulan saya dari biologi ya dok ya, dengan tikus yang kemudian tikusnya diperlakukan seperti bipolar dan kemudian nanti gimana caranya untuk treatment. Saya bilang ini ya saya nggak tahu ya apa namanya mahasiswa yang mengidap bipolar ini gitu ya seringkali menyatakan sesuatu yang kemudian di luar perkiraan kami begitu ya. Jadi saya agak susah juga kalau bagaimana membuat tikus menjadi bipolar begitu ya. Jadi saya bilang coba tanya sama dokter psikiatri Anda begitu ya. Apakah kemudian bisa menggunakan tikus atau sebagainya. Nah, terus kemudian juga yang mahasiswa atau mahasiswi bipolar ini kadang-kadang juga memang apa ya istilahnya saya nggak tahu. Jadi gini dok, bipolar itu bagian dari depresi, apakah bagian dari depresi begitu ya? Karena kan gini, depresi itu kan tingkat stres yang lebih tinggi daripada stres ya, kan begitu. Jadi kan ada stres, ada depresi, bahkan kemudian nanti sampai sakit jiwa begitu ya. Apakah bipolar ini masuk golongan dari apa istilahnya ya? Tadi kan memang dibilangnya ada depresi begitu. Apakah kemudian ini bagian dari
penyakit kejiwaan begitu ya. Nah, yang kemudian saya telusuri begitu, mereka itu ada yang kemudian bawaannya itu dari keluarga juga begitu. Jadi kemudian ada faktor abuse dari orang tua begitu ya, atau dari anggota keluarga yang lain yang kemudian akhirnya itu diterima pada waktu masih kecil begitu ya, yang kemudian akhirnya itu terbawa sampai ke mahasiswa begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi memang sudah disebutkan cara penanganannya ya, dan biasanya kalau ada mahasiswa bipolar ini yang kemudian dia lagi istilahnya manik gitu ya, itu biasanya kami biarkan untuk tidur dan kemudian akhirnya nanti dibawa ke BMG begitu. Nah, cuman masalahnya sekarang mendeteksi awalnya itu sebelum kejadian tuh seperti apa ya? Kan sebenarnya kan kalau mau masuk ITB itu kan ada apa tes psikologi ya gitu. Kenapa kok tidak terdeteksi begitu ya pada waktu tes psikologi sehingga kemudian ya kami bisa dilaporkan lah kan begitu ya. Tapi ternyata itu munculnya di tengah-tengah perkuliahan. Yang lagi repot kalau misalnya pas lagi penjelasan awal gitu tiba-tiba ada yang pingsan kan begitu ya. Nah, itu kan jadinya mengganggu satu kelas ya. Artinya karena ini kan di satu lab yang besar begitu sehingga kemudian akhirnya ya harus tertunda begitu ya. Ya, jadi kemudian dan itu nggak hanya sekali ya. Jadi itu saya hitung selama 1 semester kemarin itu ada 4 kejadian begitu ya. Dan ini bergantian begitu antara satu pasien dengan pasien yang lain sebenarnya ya. Nah, jadi ada dua mahasiswa tapi gantian-gantian terus begitu. Meskipun ada juga yang lain yang mahasiswa lain yang stres tapi tidak sampai menyebutkan dirinya bipolar gitu ya. Jadi dan kemudian kalau ini kan masih di tingkat 2 ya. Nah, kemudian saya juga adalah dosen wali dari angkatan 2023 dan ini juga sudah mulai ada laporan-laporan begitu ya kalau mahasiswa TPB itu udah mulai stres begitu ya. Bahkan sudah ada yang ingin minta mundur gitu. Padahal sebenarnya nilainya ya nggak jelek-jelek amat, nggak buruk-buruk amat begitu yang kemudian saya bilang udah teruskan aja kalau memang Anda mau maju ke mau langsung nanti maju ke sampai ke semester 2 dan kemudian akhirnya melenggang sampai ke semester semester 3 masuk ke prodi begitu ya. Itu kan sebenarnya fine-fine aja gitu. Tapi mereka sepertinya punya kecemasan yang bagi saya gitu ya, itu sebenarnya kok besar sekali gitu. Padahal itu sebenarnya bukan hal yang big problem gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya saya sih saran aja begitu ya. Apakah kemudian mahasiswa-mahasiswa ini bisa apakah sudah terdeteksi gitu ya oleh BMG gitu ya? Apakah sudah punya laporannya yang kemudian akhirnya kami bisa mendapatkan laporan tersebut bahwa ada beberapa mahasiswa yang terindikasi gangguan psikotis atau kemudian kejiwaan begitu ya sehingga kemudian tidak mengganggu proses pemulihan. Itu saja, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Lulu. Panggilnya ini dijawab langsung aja. Kenapa, Bu? Langsung Nah, aja. Silakan, Dok. Baik. Jadi terima kasih kepada Ibu Lulu yang sudah ini ya cukup aware Bu dengan berbagai jenis gangguan jiwa yang terjadi pada mahasiswanya ya. Memang betul sekali tadi untuk mahasiswa tersebut bisa saja misalnya yang pertama itu tadi belum terdeteksi pada saat awal ya. Kalau boleh jujur sih sebetulnya untuk penerimaan mahasiswa baru kami di sini belum dilibatkan gitu Bu untuk mengenai pengetesannya sehingga saya belum memiliki data ya secara langsung mengenai mahasiswa yang sudah terindikasi sejak awal misalnya mengalami kondisi-kondisi tersebut. Lalu juga untuk depresi sendiri ini memang ada diagnosisnya tersendiri, major depression disorder, tapi memang ada juga sebagai bagian dari episode dalam gangguan bipolar gitu Bu. Jadi ini ada dua hal yang berbeda ya. Kalau seseorang dengan MDD atau depresi itu depresi terus gitu selama kurun waktu tersebut. Tapi kalau orang dengan bipolar itu tadi bisa terjadi ada episode manik, ada juga episode depresi. Nah, tapi memang ada juga yang lebih pendek episode maniknya. Jadi nggak sampai manik benar, namanya hipomanik gitu, sedikit lebih
agak mendingan dibandingin dengan yang manik. Nah, di sini episode depresinya yang lebih panjang, seperti itu juga bisa. Jadi memang macam-macam jenis gangguannya. Kita sebut gangguan si emosi itu tadi apabila sudah terjadi gangguan dalam fungsi sehari-harinya, seperti misalnya fungsi akademik terganggu, lalu juga fungsi perawatan diri dan juga fungsi sosialnya. Maka fungsi tersebut yang sudah mengganggu bisa dikatakan itu sebuah disorder atau gangguan jiwa tadi, Bu, gitu seperti itu. Dan ini bagus sekali ya, mudah-mudahan ke depannya kami bisa dilibatkan barangkali untuk mendeteksi secara dini untuk mahasiswa-mahasiswa baru tersebut. Begitu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ya, cuman mahasiswa barunya kan adanya di kampus Jatinangor ya. Iya, Bu, betul. Di sana nggak ada BMG ya, adanya Unpad kan FK. Ya, jadi Iya. paling baru nanti bisa ketahuannya lagi setelah masuk prodi yang kemudian yang masuk ke kampus Ganesha, meskipun di kampus Jatinangor kan mestinya juga ada ya yang bisa membantu begitu ya. Nah, cuman jadi maksud saya begini, ini jadi akhirnya memang kita baru tahu ketika mahasiswa tersebut masuk ke prodi gitu. Kalau udah masih TPB kan seringkali nggak kedeteksi karena kan muridnya banyak ya, mahasiswanya banyak, satu kelasnya bisa puluhan gitu ya. Jadi mungkin dosennya juga nggak terlalu aware begitu. Tapi kalau masuk prodi kan udah tertentu gitu ya. Jadi mungkin masih bisa terdeteksi begitu. Nah, kemudian juga tadi saran Bu Dokter Dini gitu ya, kalau misalnya ini bisa terdeteksi sejak awal, misalnya sejak dari tingkat 1 atau TPB sudah dilibatkan, ya itu bagus. Cuman saya ya minta aja sama Kepala Yankes ya mungkin komunikasi gitu ya dengan pihak rektorat supaya memang bisa dilibatkan sejak awal. Itu aja, terima kasih Bu. Ya, betul, Bu. Terima kasih atas masukannya. Terakhir sih yang saya dapatkan memang ada yang dirujuk gitu dari Jatinangor ke BMG, itu satu pasien waktu itu diantar yang mungkin yang pingsan itu barangkali ya pernah sih dikonsulkan gitu. Cuma tidak berlanjut nih. Saya jadi kurang bisa memonitor bagaimana perkembangannya sekarang gitu. Itu kekurangannya ya. Ya, ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Lulu. Untuk selanjutnya ada dari atas nama Gita Fajar, ada yang raise hand, silakan. Ya, terima kasih. Salam kenal, Dokter Dini. Saya Gita dari SBM. Dari SBM. Tadi kami mungkin Halo. Oh, sinyal mohon kali. maaf. Mohon maaf sinyalnya, Bu. Oh, kalau sekarang udah Sudah clear, silakan. sudah bisa dengar. Oke. Nah, kalau tentunya kalau kami di sekolahan mungkin closely relatednya dengan mahasiswa gitu ya. Nah, Bu Dokter, kalau misalkan ya setelah mungkin melalui observasi awam kami gitu ya, ini agak ke arah bipolar ya gitu. Cuman kan mereka mungkin tidak menyadari gitu ya. Nah, untuk convince mereka agar memeriksakan diri itu seperti apa ya gitu. Karena kan tadi kalau penjelasannya dari slide demi slide itu kayaknya mereka nggak sadar atau malahan mereka resistance gitu ya. Malahan loh kok jadi nuduh takutnya. Nah, ada langkah baiknya nggak ya seperti apa gitu. Terima kasih dokter, terima kasih Mas Yankes. Baik, terima kasih Bu Gita. Betul sekali, ini PR yang sangat berat ya untuk membawa seseorang itu untuk mau minimal berkonsultasi untuk melihat apakah betul mengalami gangguan atau tidak. Kan jangan sampai juga kita overdiagnose gitu ya terhadap sesuatu hal tadi gitu. Yang pertama bisa kita lakukan tentunya tadi dengan pendekatan ya. Memang perlu dikomunikasikannya. Akhir-akhir ini saya melihat mungkin performa kamu agak menurun ya gitu. Dilihat ya misalnya ada gejalanya seperti ini. Kalau misalnya kamu mau nanti kami akan dampingi misalnya untuk berkonsultasi dengan ahlinya lebih lanjut gitu seperti itu. Yang pertama memang dari teman
sebaya gitu, dukungan teman sebaya itu kadang bisa lebih masuk, ataupun dari Bapak Ibu para dosennya gitu. Itu biasanya lebih didengar. Apalagi kebanyakan mereka di sini kos ya. Jadi orang tua tuh sebetulnya banyak yang tidak tahu apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Dan anaknya pun kadang nggak mau cerita dengan orang tuanya dengan alasan tidak mau membebani gitu. Jadi memang peran Bapak Ibu di sini, teman-temannya ini yang paling penting untuk bisa mendampingi. Jadi kadang mereka takut mungkin kalau pergi sendiri, jadi kadang memang harus didampingi ya. Kalau memang takut ke psikiater ya, tadi ke BK psikolognya dulu ya yang ada di sana gitu. Barangkali bisa seperti itu dulu Bu Gita. Baik Ibu, terima kasih. Tapi semoga mudah-mudahan nggak ada yang nggak ada yang sampai bipolar ya. Atur nuhun Ibu Dini. Dan tadi Bu kalau boleh satu lagi ya Mas, itu tadi kalau misalkan untuk yang penerimaan mahasiswa baru karena kami juga di admission gitu ya. Nah itu boleh diceritain nggak Bu? Tes-tesnya apa sih gitu? Kalau yang tadi Bu Lulu katakan kan kita ada psikotes gitu ya. Cuman kayaknya saya nggak tahu tuh psikotes tuh bisa ke arah melihat ada kecenderungan bipolar atau atau memang punya tes sendiri gitu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi kalau tahap awal biasanya yang kami lakukan di sini adalah tes tentang kepribadiannya dulu melalui program yang namanya MMPI 2 gitu. Di sini kebetulan di BMG ada alat untuk tesnya. Nanti setelah dari hasil itu memang tampak seperti ada sesuatu gitu, perilaku-perilaku yang tidak pada umumnya, maka nanti psikiater akan mewawancarai gitu, seperti itu. Jadi biasanya memang melalui tes MMPI gitu untuk seleksinya gitu ya. Iya, berapa lama Bu kalau boleh tahu tesnya? Tesnya sehari bisa selesai sih. Oh, Itu kan 1 harian memang. ya pertanyaan sekitar 567. Waduh. Setelah diolah nanti akan keluar hasilnya, baru nanti wawancara dengan saya dari psikiater gitu. Semua peserta atau yang ditenggarai ke arah sana aja yang untuk wawancaranya? Kalau yang saya tahu dulu waktu di Unpad itu seluruh mahasiswa ya. Seluruh. Nah, Oh, nanti oke. kalau yang normal ya udah gitu. Tapi kalau misalnya yang terindikasi ada perilaku tertentu atau kepribadian tertentu, maka itu nanti akan dilanjutkan prosesnya gitu seperti itu. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Mas Ya. Gilang. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Semoga jawabannya memuaskan Bu ya. Mangga, ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu silakan. Ya, mungkin kadang tentang pengobatan ya, banyak yang masih takut ini Mas bilang untuk memulai pengobatan gitu. Karena merasa takut ketergantungan, terutama yang ditakutkan itu gitu. Nah, kalau misalnya memiliki berbagai jenis asumsi, lebih baik kita ngobrol dulu gitu, kita konsultasi aja lebih lanjut ya. Kadang kan memang kalau ngebaca efek samping obat tersebut dari Google misalnya, itu memang cenderung menakutkan ya. Di situ obatnya misalnya tertulis untuk skizofrenia, gangguan jiwa berat gitu. Kenapa saya dikasih obat untuk skizofrenia? Saya kan enggak seperti itu gitu. Mungkin, nah disitulah kadang memang diperlukan konsultasi lebih lanjut daripada kita berasumsi sendiri mengenai obat-obatan tersebut. Lalu banyak juga mungkin yang merasa jadinya saya ngantuk dok, nggak produktif katanya kalau minum obat. Nah di situ bisa dikonsultasikan. Nanti kita coba cari solusi gimana caranya biar tidak ngantuk pada saat jam kuliah. Nanti kita dipilihkan juga obat-obatannya gitu seperti itu. Jadi lebih baik memang tidak berasumsi ya tentang berbagai hal tentang diagnosis, tentang obat-obatan. Juga mari kita coba sama-sama cari solusi yang terbaiknya gitu. Siap, terima kasih dok atas informasinya. Berarti eh, mungkin jika ada yang punya gejala seperti gangguan mental atau lainnya bisa langsung datang ke BMG atau reservasi dulu
ke Polijiwa bersama. Nanti bakal ketemu sama dokter Dini ya. Betul dok ya? Iya, betul. Kadang eh, sama Kang Gilang mungkin kelihatan ya kalau ngobrol tuh cukup lama, nggak cukup setengah jam, bahkan bisa sampai Betul, 1 betul. jam gitu ya kita berdiskusi. Oke. Kayaknya nggak ada yang nanya bertanya dok ya. Berarti tutup dulu aja ya sesi tanya jawabnya dok ya. Oke, silakan. Oke, sebentar dok ya. Izin share screen lagi. Oke, kelihatan share screen-nya ya. Oke. Sebelum kita tutup webinar hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kembali untuk Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB masih membuka layanan konsultasi dokter spesialis gratis dalam rangka pembukaan dan hari ulang tahun Klinik BMI yang ke-47. Dan kegiatan ini sudah dimulai dari 4 Desember 2023 dan terakhirnya yaitu 29 Februari 2024. Masih lama ya Bapak Ibu. Jadi masih bisa untuk reservasi atau bisa datang langsung ke klinik BMD selama masih ada kuota ya. Jadi kalau untuk reservasi bisa daftar di web yankes.itb.ac.id/reservasi. Atau Bapak Ibu ingin melihat informasi selengkapnya, tadi kebetulan saya udah share linknya untuk program konsultasi dokter spesialis gratis ini, atau bisa scan barcode di slide yang ditampilkan. Untuk dokter yang ada apa saja? Ada spesialis penyakit dalam bersama dokter rekta Antartika SPPD, spesialis mata dokter Lulu Suci Maharani, dan dokter Dini Indriani SPKJ di Polijiwa. Jadi maka Bapak Ibu ini terbuka gratis bagi seluruh sivitas ITB dan masyarakat umum. Cara reservasinya seperti apa? Untuk pegawai dan mahasiswa yang aktif dapat menggunakan ITB account-nya untuk melakukan reservasi. Kalau keluarga pegawai, pensiunan, dan umum dapat menggunakan email dan password di web reservasinya ya. Jadi bikin akun terlebih dahulu di web reservasinya. Oke, informasi untuk selanjutnya. Sebelum kita tutup lagi ya, ada kegiatan sesi foto bersama di Zoom ini. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi foto bersama. Silakan. Oke, sebentar. Kita siap ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Iya, selesai. Mohon izin balik lagi share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan sesi foto bersama ini juga demikian berakhir sudah kegiatan webinar hari ini. Semoga materi webinar yang disampaikan hari ini dapat menjadi manfaat bagi semua. Sekali lagi, saya mengajak, mari kita tingkatkan aware kita terhadap kesehatan mental. Dan jangan pernah sekalipun mengucilkan, apalagi membuli orang-orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental ini. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dan support kita dari orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada Dokter Dini yang sudah menyampaikan materi webinar hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar hari ini. Dan saya, Muhammad Gilang Septiawan, memohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan selama berlangsungnya kegiatan webinar hari ini. Akhir kata,
Saya Muhammad Gilang Septiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, hatur nuhun semuanya. Sama-sama.